Salam, sahabat motivasi iman yang dikasihi Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yehezkiel pasal yang ke-45, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Tugas umat Tuhan dan tanggung jawab Raja. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai Raja-Raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada bulan yang pertama, pada tanggal 1 bulan itu, ambillah seekor lembu jantan muda yang tidak bercela, dan sucikanlah tempat kudus itu. Imam harus mengambil sedikit dari darah korban penghapus dosa, dan membubuhnya pada tiang-tiang bait suci dan pada keempat sudut jalur keliling yang ada pada mezbah dan pada tiang-tiang pintu gerbang pelataran dalam. Demikianlah engkau harus perbuat pada hari pertama bulan yang ke-7 demi orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja dan tanpa diketahui. Dengan demikian engkau mengadakan pendamaian bagi bait suci. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yehezkiel pasal yang ke-45 ayat yang ke-9. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Judul renungan kali ini kembali ke dasar, ditulis oleh Tim Gustafson. Tampaknya resolusi memang dibuat untuk dilanggar. Sejumlah orang mengolok-olok fakta ini dengan mengusulkan resolusi tahun baru yang bisa dibilang mudah dicapai. Berikut ini beberapa usul dari media sosial. Melambai kepada sesama pengendara motor di lampu merah. Mendaftar lomba maraton tanpa mengikuti perlombaannya. Berhenti menunda-nunda mulai besok. Tersesat tanpa bantuan Waze. Atau unfriend semua orang yang mengunggah kegiatan olahraganya. Meski begitu, konsep awal yang baru bisa menjadi hal serius. Bangsa Yehuda yang terasing benar-benar membutuhkan awal yang baru. Saat memasuki dekade kedua dari 70 tahun masa pembuangan umatnya, Allah membangkitkan semangat baru kepada mereka melalui Nabi Yehezkiel. Dia berjanji, sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub. Namun bangsa itu harus pertama-tama kembali ke dasar, kepada perintah-perintah yang Allah berikan kepada Musa 800 tahun sebelumnya. Hal ini termasuk soal perayaan Tahun Baru. Bagi orang Yahudi kuno, Tahun Baru diawali pada awal musim semi. Tujuan utama perayaan mereka adalah untuk mengingat karakter Allah dan tuntutan-tuntutannya. Allah berkata kepada para pemimpin, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran, dan menegaskan perlunya kejujuran. Pelajaran ini berlaku juga bagi kita. Iman kita harus disertai perbuatan, atau iman itu akan sia-sia. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Di tahun yang baru ini, saat Allah menyediakan semua yang kita butuhkan, marilah kita menghidupi iman kita dengan cara kembali ke dasar. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Sahabat ODB, menurut Anda, dalam hal apakah Anda perlu kembali ke dasar? Lalu bagaimana Anda mempraktekkan hal tersebut di tahun yang baru ini? Bapa, kiranya Roh-Mu menunjukkan bagaimana aku harus mengutamakan orang lain lebih daripada diriku sendiri. Mampukan aku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku.